Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majua-jua membantah Karina. Perkenalkan, gelarku Asna Juwaira. Saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat atau turin-turin dari Karo yang berjudul Laukawar. Dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo yang bernama Desa Kawar. Penduduk desa umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi, bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan tersebut, mereka pun bergotong royong untuk mengadakan selamatan dengan menyelenggarakan upacara adat. Pada hari pelaksanaan upacara adat, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para perempuan sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Upacara juga dimeriahkan dengan pagelaran gendang guro-guro aron, musik khas masyarakat Karo. Pesta hanya dilaksanakan setahun sekali. Seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali seorang nenek tua yang sedang menderita sakit lumpuh. Nenek tua itu hanya seorang diri, terbaring di atas kasurnya. Nenek itu hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu, karena terdengar sayup-sayup suara gendang guro-guro aron yang didendangkan. Teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro aron, remaja laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Namun, semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Semua orang tidak ada yang peduli padanya, termasuk anak, menantu, serta cucunya. Ketika tiba saatnya makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan. Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk si anak dan menantu dari si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini, ia sangat mengharapkan anak atau menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Dengan sisa tenaga yang ada, nenek pun mencoba mencari makanan di dapur. Tapi, ia tidak menemukan apa-apa. Mungkin sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu karena di tempat upacara pasti tersedia banyak makanan. Akhirnya, nenek pun kembali ke kasurnya. Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya, sang anak baru ingat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya dan menyuruh istrinya untuk membungkuskan makanan yang ada. Si menantu pun segera membungkus makanan, lalu menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan kepada neneknya di rumah. Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanannya kepada neneknya. Lalu berlari lagi ke tempat upacara. Si nenek pun merasa senang karena akhirnya diberikan makanan oleh sang anak dan menantunya. Dengan perasaan gembira, si nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun, setelah dibuka, ternyata isi bungkusan itu hanyalah sisa-sisa makanan. Beberapa potong tulang sapi dan kambing yang hampir habis dagingnya. Sebenarnya, bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulangnya saja. Si nenek yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu.
nenek merasa terhina dan sangat sedih. Kemudian, nenek berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu. Setelah nenek berkata demikian, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung. Guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukaria tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit tangis meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun, mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan itu. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tidak ada seorang pun penduduk yang selamat dari peristiwa itu. Beberapa hari kemudian, desa itu telah berubah menjadi sebuah kawah yang besar yang digenangi air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Lau Kawar.